Telah sampai kepada kami bahwasanya yang diminta dibahas adalah hikmah dan rahasia daripada ibadah kita dalam keseharian. Teman-teman sekalian, sejenak kita merenung ya, dan coba kita pikirkan kira-kira kenapa kita ada di muka bumi ini. Coba duduk antara diri Anda sendirian berpikir. Di saat ini pun di tempat ini, di majelis ini kita bisa merenung sama-sama. Kenapa saya ada di muka bumi ini? Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Apa targetnya? Kenapa saya diberikan dua mata, dua kuping, dua bibir, satu lisan, sekian banyak gigi, lidah, tangan dengan jari-jarinya, kaki dengan jari-jarinya, kemaluan dengan segala macam rumitnya, urat-urat saraf yang ada dalam tubuh kita. Saya pernah melihat satu cuplikan ilmiah tentang anatomi manusia. Itu kalau digambarkan ibaratnya sebuah perusahaan atau pabrik. Tubuh manusia itu seperti pabrik yang sangat luas, besar, rumit, terdiri dari ratusan bahkan mungkin ribuan atau ratusan ribu lift dan segala macam petugas di situ. Ya, kalau kita mungkin staf-stafnya yang siap untuk menjaga stabilitas tubuh itu, yang siap untuk menerima makanan dan nutrisi yang merupakan nanti menjadi sumber energi, yang siap untuk menyortir mana yang tidak dibutuhkan sebagai nutrisi akan dibuang jadi kotoran, yang siap mengatur datangnya waktu istirahat dengan mengantuk, juga hilangnya perasaan ingin tidur lagi kalau sudah cukup, yang mengatur sinyal lapar pada saat tubuh kita butuh nutrisi, yang mengatur sinyal kenyang pada saat kita sudah kenyang sehingga kita tidak butuh makan lagi, dan semuanya. Begitu rumitnya luar biasa sistem yang ada di anatomi manusia. Teman-teman sekalian, yang menciptakan kita ini semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memang memerintahkan dan menciptakan kita ini dengan semua fasilitas ini dengan satu tujuan. Tidak ada tujuan lain. Kekal dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku enggak ciptakan, kata Allah, dalam makna lain tidak ada tujuan lain aku menciptakan semua jin dan semua manusia. Dari turunan manapun mereka, dari suku manapun, dari negeri manapun, bagaimanapun warna kulit mereka, paras wajah mereka, postur tubuh mereka, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini jadikan teman-teman sebagai pondasi dalam kehidupan kita dan bagaimana kita melalui waktu kita di dunia yang sangat terbatas sampai ajal datang nanti. Pastikan tujuan kita ada di sini untuk ibadah. Apa itu ibadah? Mengabdi kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita jauhi. Gak ada tujuan lain. Jadi kalau ada yang tanya misalnya, Ustaz, apakah memang saya diciptakan untuk sholat? Iya. Berarti kalau bertemu antara sholat dengan urusan dunia yang merupakan bukan tujuan utama kita, maka kita tinggalkan tujuan, tinggalkan yang bukan tujuan dan kita pergi kepada tujuan kita. Makan, minum, bekerja, ngobrol sama teman-teman, tamasya, itu pernak-pernik. Bukan itu tujuan utama. Jadi jangan karena meeting tertunda sholatnya. Jangan karena misalnya ngobrol sama teman tertunda sholatnya. Jangan hanya karena makan tertunda sholatnya. Misal, pernak-perniknya didahulukan daripada tujuan utama, itu keliru. Itu keliru. Ya. Makanya pada saat saya disampaikan judul yang diminta adalah rahasia dan hikmah daripada ibadah kita dalam keseharian sebenarnya apa? Nah ini pondasinya. Karena memang dasarnya kita diciptakan untuk itu. Memang kita untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji dan umrah, untuk jihad, untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, majelis ilmu, mencari nafkah halal, begitu, menikah, itu semua tujuannya. Jadi jangan keluar dari tujuan. Kita satukan persepsi itu di awal bahasan kita. Karena yang sedang kita bahas adalah rahasia dan hikmah dari ibadah kita keseharian. Kenapa Anda harus sholat, kenapa harus berzikir, kenapa harus baca Quran, kenapa harus cari pendapatan halal, kenapa harus menikah, kenapa harus berzikir, kenapa harus baca Quran, kenapa jenguk orang sakit, kenapa ziarah kubur, itu semua. Karena memang ini tujuan kita. Jadi kalau kita paham ini teman-teman sekalian, maka kita akan ada satu judul jelas di depan mata kita, bahwasanya ini adalah tujuan saya hidup.
Dan orang yang tahu tujuan dia mengerjakan satu perbuatan, itu akan jelas sekali hasil daripada pekerjaannya. Tujuan saya kerja di kantor ini adalah untuk ini misalnya. Maka tujuannya jelas, pasti akan bagus maksimal hasilnya. Oh, saya mau cari pendapatan buat keluarga saya. Dia akan dapatkan. Dan dia akan berusaha menjaga kualitas kerjanya karena ada tujuannya membiayai keluarganya. Artinya kalau lepas dari pekerjaan, keluarganya terbengkalai, kan gitu. Tujuan itu akan mengarahkan kita kepada hasil yang maksimal. Nah, seperti itu. Tujuan kita ada di sini memang untuk ibadah, bukan yang lainnya. Oleh karena itu dari judul ini teman-teman sekalian, kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, yang berarti juga sebenarnya sedang disampaikan kepada kita. Ya. Bagaimana Nabi SAW melatih mereka dan membiasakan mereka agar mereka sibuk dengan ibadah keseharian mereka. Bahkan selain yang wajib, kita tidak bahas lagi yang wajib karena itu bukan pilihan, itu kewajiban kayak sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan itu bukan pilihan. Ibadah-ibadah sunnah saja yang masih pilihan. Karena sunnah kayak sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat malam, zikir pagi petang, baca Quran, jenguk orang sakit, bersedekah. Ini semua adalah opsi kan, dia sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu saja tetap mereka jadikan sebagai target ibadah mereka. Karena yang membedakan nanti derajat kita di surga adalah banyaknya secara selain kualitas, kuantitas ibadah itu. Akan beda derajatnya orang yang biasa puasa Senin Kamis dengan orang yang tidak puasa Senin Kamis. Mungkin sama-sama sholat 5 waktu. Akan beda derajatnya nanti di surga antara orang yang sholat wajib saja sama sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Akan beda pahalanya dan derajatnya di surga nanti orang yang sholat sunnah rawatib yang melekat dengan sholat wajib, qobliyah, ba'diyah. Dengan ada misalnya si A sholat begitu tapi dia tidak sholat duha, tidak sholat tahajud. Yang si B sholat semuanya. Akan beda derajatnya. Mungkin si A tidak zikir pagi petang, tapi si B zikir pagi petang. Mungkin si A tidak puasa Senin Kamis, si B puasa Senin Kamis. Mungkin si A silaturahim keluarga, sempat bakti sama orang tua yang dalam keseharian. Si B mungkin tidak sempat, maka ini sudah cukup untuk membedakan derajat di surga nanti. Kan gitu. Tetapi amalan-amalan sunnah tetap saja harus kita kerjakan, karena memang itu juga salah satu tujuan kita diciptakan. Dan orang yang sibukkan dirinya dengan amal sunnah, dipastikan amal wajibnya akan terjaga. Antum kalau sibuk menjaga keutamaan sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahiyat masjid, sholat taubat, sholat wudu, maka sholat wajibnya pasti aman. Tidak mungkin kan, tidak masuk akal orang kalau jaga sholat sunnah dia tidak jaga wajibnya. Kan gitu. Orang kalau biasa puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, nanti puasa Ramadan jadi ringan. Orang kalau biasa umroh, hajinya jadi ringan. Orang kalau biasa zakat, sedekahnya jadi ringan. Kan begitu. Berarti menjaga amalan-amalan sunnah ini penting sekali. Coba perhatikan bagaimana para sahabat teman-teman sekalian. Mereka sibuk bertanya sama Nabi tentang masalah ini. Karena dia tahu tujuan dia diciptakan. Dan kalau dia meninggal di akhirat sana cuma ada 2 opsi pilihan. Surga atau neraka. Tempat kenikmatan abadi atau siksaan abadi. Kan gitu. Kita nggak bisa pilih di akhirat nanti. Nggak, saya nggak mau neraka ya Allah, saya mau surga, nggak bisa. Penentuannya sekarang di sini. Apa yang teman-teman kerjakan sini dari bentuk ketaatan kita, ibadah keseharian yang kita kerjakan, itu nanti akan menentukan perjalanan kita di akhirat. Orang kalau sudah meninggal, sulit. Kecuali memang ada beberapa kecil sekali sumber untuk menambah pahala. Seperti doa orang lain mendoakan kita, atau ada kita tinggalkan sedekah jariah, bangunan, tanah, wakaf, tulisan, buku misalnya, mungkin itu ya. Tapi itu kecil kemungkinan. Tidak semua orang bisa melakukannya. Jadi amal kita adalah yang kita kerjakan di masa kita hidup. Oleh karena itu teman-teman jangan disia-siakan. Sahabat misalnya contoh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku, sampaikan kepadaku amal yang aku bisa kerjakan dari ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan ini, yang jelas bisa membawaku nanti kalau aku mati masuk ke surga dan selamat dari neraka. Maka Nabi SAW menimpali pertanyaan itu, selain jawaban juga memotivasi Mu'adz. Karena pertanyaan ini bagus sekali. Coba sampaikan kepada saya Rasulullah supaya saya tidak terbuang-buang waktu saya yang sangat terbatas dalam keseharian, ajal saya kalau datang saya bisa meninggal. Supaya semua amal saya dalam 1 hari 24 jam itu ibadah aja. Masukkan ke surga dan menyelamatkan dari neraka.
Kata Nabi SAW, laqad sa'alta an 'azim. Hai Mu'adz, engkau telah bertanya sesuatu yang sangat besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarallahu 'alaihi. Dan dia akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan untuknya. Ini ada pesan penting di sini teman-teman sekalian ya. Artinya kalau teman-teman masih tergerak hatinya untuk melakukan ketaatan, berarti Allah mau kebaikan buat kita. Kayak Masya Allah, misalnya pemilik perusahaan ini masih mau adakan pengajian buat antum semua. Atau teman-teman juga masih mau, iya ada pengajian, semangat untuk hadir, dengarin. Apa sih yang Allah firmankan, apa sih yang Rasulullah SAW sabdakan. Apa ini bekal ibadah yang bisa saya jadikan pegangan setelah bubar dari pengajian supaya saya bisa lebih istiqomah atau konsisten. Supaya saya tetap jalan di atas keimanan dan ilmu. Maka itu satu nikmat yang luar biasa. Berapa banyak perusahaan orang kerja nggak bisa untuk ikut pengajian. Kami waktu buka restoran di Kalibata City sebelum pindah di Condet. Saya kasih peraturan waktu itu, azan, mohon maaf bukan membandingkan dengan perusahaan lain, tapi saya cuma bicara pengalaman. Saya bilang 10 menit sebelum azan, stop semua orderan. Sampai sekarang Alhamdulillah masih berjalan. Sudah 14 tahun restoran kami. Itu saya selalu bilang, pokoknya 10 menit sebelum azan nggak boleh terima orderan. Orang yang sudah terlanjur makan ya nggak ada masalah. Tapi kalau baru mau terima orderan nggak boleh. Break semuanya, sholat. Gitu. Nah waktu itu, waktu di Kalibata, karena dia mall, dia pakai rorindor. Kalau di Condet sekarang kan kita tutup sendiri. Nggak pakai rorindor dia. Jadi kalau kita tutup itu, ditulis itu. Ditempel sama ikhwah, ada print-printan, kami sedang sholat. Nah setelah sholat dan berjalan berapa waktu, kebetulan di Kalibata itu ada satu masjid namanya Nurullah. Saya kebetulan diminta jadi penasehatnya. Masya Allah bisa nampung sampai kalau tidak salah 2.000 jemaah. Sebagai fasumnya 14.000 unit apartemen di situ. Habis sholat di situ berjamaah biasanya saya baca kitab Al-Kabair. Ya, dosa-dosa besar, kultum saja untuk semua jemaah termasuk staf kami. Kemudian kita bubar kembali buka restoran. Apa yang terjadi? Beberapa teman-teman kita muslim, itu kejadian nyata di sebelah restoran kami, ada beberapa tempat di situ, muslim mereka datang lalu tanya kepada staf kami. Itu yang ditulis kami sedang sholat, memang itu dibolehkan sholat, diizinkan. Kata teman-teman yang kerja sama kami, ya bahkan kita diwajibkan sholat. Tidak boleh. Kalau di kantor saya lebih tegas lagi. Kita keluarkan SP bagi yang tidak sholat. Gitu kan. Jadi kita tegas dalam masalah itu. Akhirnya dia bilang enak sekali ya. Kami, ini bahasa mereka ya. Kami kerja di tempat-tempat kami sekarang. Padahal bersebelah-sebelahan situ. Jangankan sholat 5 waktu. Sholat Jumat saja nggak diizinkan. Nggak diizinkan. Ya. Apalagi mau bicara sholat 5 waktu. Itu contoh. Jadi kalau ada perusahaan kita masih izinkan, ayo sholat. Bahkan owner mengatakan, ayo sholat. Atau teman-teman kita diizinkan sholat. Itu luar biasa. Saya waktu itu pernah diundang oleh KBR kita di Tokyo, di Jepang. 10 hari pertama Ramadan, selama 10 hari saya di sana. Ada 2 orang dari orang Indonesia, orang kita. Datang 6 jam naik kereta. Saya lupa nama kota mereka cukup jauh. Datang terus mengatakan, Ustaz, kami berdua ini kerja di pabrik. Kami nggak boleh sholat karena pemiliknya itu penyembah matahari. Kan orang Jepang nyembah matahari. Dianggap kaisar mereka itu anaknya dewa matahari mereka. Jadi secerdas apapun mereka urusan dunia, mereka nggak tahu Tuhan gitu ya. Tapi yang jelas kami nggak boleh sholat. Apa solusinya? Lalu saya bilang, kalau seandainya Anda sholat dilarang. Dia bilang dilarang karena bagi dia itu nggak penting. Memotong waktu kerja. Mereka harus selalu pekerjaan dikerjakan dan bagi mereka bagaimana produktif untuk mendatangkan uang. Oke, kalau pamit ke toilet bisa nggak? Bisa. Dibatasi waktu nggak? Enggak kalau toilet. Oke. Solusi dari saya, ini khusus buat mereka ya, ini bukan fatwa umum. Karena mereka nggak bisa lagi. Kalau enggak mereka nggak sholat. Lalu saya bilang, oke, kalau begitu, ke toilet, uduk, kemudian langsung sholat di gang-gang pabrik itu aja. Sholat wajib saya, nggak usah sholat sunnah. Sholat subuh kan tidak mungkin kerja subuh. Mereka paling di pabrik itu duhur sama asar ya. Mereka sudah selesai sore, seperti umumnya orang kerja. Jadi sholat duhur 4 rakaat. Maksimal 5 menit, 7 menit selesai. Kalau sudah habis itu kembali kerja. Oh, dia bilang kalau itu solusinya bisa Ustaz. Oke bisa. Tapi bayangkan teman-teman, mereka sampai sulitnya untuk sholat. Sulit. Ada juga, ini kejadian di salah satu swalayan besar di Jakarta. Saya nggak usah sebut namanya, tapi besar banget. Pegawainya mungkin ribuan, cabangnya banyak di seluruh Indonesia. Saya masuk waktu hari, ada keperluan mau beli, lihat kemeja, lihat pakaian. Biasa sekarang saya belanja memang di situ ya.
ditemani oleh salah seorang ikhwah. Pas lagi kami belanja, rupanya situ ada beberapa muslim dan muslim yang kenal kami. Lalu datanglah beberapa stafnya perempuan. Ustaz mau foto Ustaz. Terus saya bilang maaf, pertama saya tidak foto sama perempuan saja kecuali ada laki-lakinya, mahramnya misalnya ada laki-lakinya, dan juga berhijab. Terus waktu itu mereka ngerti, oh ya baik Ustaz. Tapi di antara staf itu ada yang ngomong perempuan itu, Ustaz sebenarnya kami ini berhijab. Sambil bukan berhadap-hadapan ngomong, tapi sambil saya pilih baju gitu. Sebenarnya kami ini Ustaz berhijab. Cuma peraturan di sini kami nggak boleh berhijab. Jadi kalau kami dari rumah ke sini berhijab, kerja buka, habis itu kami pulang lagi, nanti pakai hijab lagi. Sulitnya mereka untuk melaksanakan tujuan utama mereka hidup. Jadi kalau antum bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bekerja di sebuah tempat masih mau diadakan pengajian, tujuannya apa pengajian begini? Untuk antum diingatkan kan? Saya datang jauh-jauh tinggalin keluarga, tinggalin pekerjaan untuk memberikan nasihat. Ayo kita sholat, ayo kita puasa, ayo kita ibadah. Judul yang dipilih oleh owner pemilik perusahaan antum juga tolong masalah rahasia dan hikmah daripada ibadah sehari-hari. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa? Kenapa harus zikir? Karena memang ini sebuah perintah dalam agama, kewajiban kita. Dan kalau masih bisa itu maka sangat bagus. Antum bersyukur kepada Allah SWT. Susah mendapat komunitas yang baik itu. Hampir semua teman-teman yang bergabung sama kami. Alhamdulillah sekarang sudah 200-an lebih orang yang bergabung bersama kami di kantor. Kalau total semuanya, hampir rata-rata kalau saya tanya, kenapa antum kerja sama kita? Ada yang dari perusahaan-perusahaan besar, gajinya sudah sangat tinggi. Mereka hanya mau mencari komunitas. Masakan sama saya sendiri Ustaz. Di tempat dulu walaupun misalnya ada payroll lebih mahal, tapi susah sholatnya. Kita haus dengan ilmu, nggak ada pengajian. Yang ada cuma kejar target kerja, nggak ada. Kita nggak pernah tahu mana halal, mana haram. Belum lagi teman-teman di sebelah kita yang masih awam. Pulang dari kantor janjiannya pergi ke maksiat semuanya. Jadi susah. Kita jadi terpengaruh juga. Gitu. Maka kalau masih ada seperti ini luar biasa. Ini akan sangat memberikan dukungan dan keselamatan. Dunia antum bisa mendapatkan income untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga. Dan ini insya Allah mudah-mudahan halal dan juga di akhirat kita bisa selamat. Kan gitu. Itu poin penting. Kita kembali kepada hadis Mu'adz bin Jabal. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada saya amal ibadah yang memang Allah perintahkan wajib atau sunnah yang bisa ya, memasukkan saya ke dalam surga, menyelamatkan saya dari api neraka. Kata Nabi SAW, hai Mu'adz, engkau bertanya sesuatu yang sangat besar. Tapi dia akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Ya, maksudnya dimudahkan tadi antum bisa dapat pekerjaan yang bagus, bisa ibadah, bisa segala macam, itu sangat luar biasa. Lalu Nabi SAW bilang begini, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Yang paling pertama, hai Mu'adz, saya pesankan agar engkau masuk surga selamat dari neraka, sembahlah Allah dan jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Jangan partnerkan Allah dengan makhluk. Begini rinciannya. Yang paling berat syirik besar. Minta-minta sama benda mati. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Walid. Ya, semua tokoh-tokoh Mekah yang terkenal tapi meninggal dalam keadaan kafir disilakan dengan musyrik. Mereka sangat yakin yang ciptakan alam semesta ini Allah. Allah berkata dalam Al-Quran, diperintahkan Nabi Muhammad SAW tanya mereka, wa idza sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Hai Muhammad, kalau engkau tanya kepada mereka, Abu Jahal, Abu Lahab dan tokoh-tokoh Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka bilang Allah. Gitu. Jadi mereka tahu, tapi mereka syirik kepada Allah. Mereka anggap tidak bisa langsung berhubungan sama Allah. Harus mereka datangkan patung-patung yang mereka kultuskan atau muliakan. Dan mereka minta sama patung untuk minta kepada Allah. Padahal patung itu dia yang warnain, dia yang bentuk, dia yang beri nama, dia yang perbaikin kalau rusak. Dia yang pikul ke tempat yang dia taruh untuk dikultuskan. Jadi dikenal dengan masa jahiliyah. Kan gitu. Nah di masa kita sekarang masih ada orang begitu. Dalam sholat dia bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi habis salam minta-minta di kuburan sebelah masjidnya. Anggap itu kuburan keramat, kuburan wali, bisa minta-minta di situ. Subhanallah, kata Imam Nawawi rahimahullah perkataan yang mulia. Saya heran melihat orang-orang yang masih minta di kuburan-kuburan tersebut, padahal walaupun itu kuburan orang saleh. Padahal di dalam kuburan itu adalah manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Kenapa teman-teman masih baca salawat untuk Nabi Muhammad SAW? Apa itu salawat?
permohonan agar ditambahkan rahmat. Bukankah Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah diberikan semuanya? Kalau Nabi Muhammad SAW saja walaupun sudah mati tetap kita doakan, bagaimana dengan manusia biasa? Kenapa minta sama benda-benda mati? Lebih jauh daripada itu. Berapa banyak orang teman-teman dan kita sayangkan di negeri kita masih menyebar ini. Mereka pakai jimat. Ya, sebentar Nabi SAW mengatakan man allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat pada tubuhnya atau di rumahnya atau di kendaraannya maka dia telah berbuat kesyirikan. Berapa banyak orang begitu. Dia tidak sadar, dia pergi ke dukun, dia pergi ke orang yang tidak pintar, ya. Nah, biasa di Indonesia dibilang orang pintar, kalau saya bilang keliru itu bahasanya, ya. Karena ini orang-orang tidak pintar, mereka minta lintas alam, minta ke jin. Kenapa minta sama jin? Kenapa antum harus lintas alam? Untuk apa? Untuk apa kalau mau buat istri atau suami suka harus bawa fotonya ke dukun? Untuk apa? Lalu jin yang menarik pasangan kita. Kenapa enggak di alam manusia aja? Sederhana kan saya misalnya mau buat istri saya suka sama saya, sederhana kok. Tatapan mata saya syahdu, ucapan lisan saya santun, tangan saya ramah, saya dermawan, dia suka. Selesai. Dia pun begitu kan. Tidak perlu bawa foto orang dimantra-mantrain. Kan gitu. Supaya suka sama dia. Untuk apa? Itu kan kesyirikan. Bahkan Nabi SAW mengatakan siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya saja. Belum percaya. Ini apa maknanya garis tangan saya, kenapa begini, kenapa begitu. Maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Walaupun belum percaya. Dalam hadis yang lain, kalau dia datangi dukun, peramal, penyamun, penyihir dan bertanya lalu percaya, dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Kita nggak perlu ke mereka. Nabi SAW mengajarkan kita ilmu tauhid yang luar biasa. Beliau mengatakan, mintalah kepada Tuhan kalian. Walaupun tali sendal kalian. Sendal kita putus, minta sama Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji Allah, baca salawat pada Nabi SAW. Lalu bilang, ya Allah sendal saya putus gantikanlah. Ya Allah saya sakit sembuhkanlah. Ya Allah berikanlah hidayah istri saya, suami saya. Ya Allah mudahkan jodoh buat saya. Ya Allah berkahi rezeki saya. Selalu sama Allah. Dari hal kecil sampai hal yang besar. Dan ulama mengatakan doa itu kekuatannya. Selain memang kita langsung kayak minta kepada sang pencipta Allah. Yang maha kaya dan yang menciptakan segala sesuatunya. Juga dia adalah ya, senjata yang paling kuat. Dan dia ibadah. Artinya kita lihat hasil, tidak lihat hasil tetap akan dapat pahalanya di sisi Allah SWT pada hari kiamat. Dalam sebuah riwayat dikatakan nanti hari kiamat ada orang didatangkan pahala bergunung-gunung untuk dia. Lalu dia bingung dari mana? Dia tanya malaikat, ini dari mana nih? Kok saya tidak tahu ini amal apa yang bisa mendatangkan pahala sebesar ini. Kata para malaikat itu adalah pahala doa-doamu yang belum kamu dapatkan balasannya di dunia. Minta jodoh yang fulan atau fulana, minta rezeki yang luas, minta haji, tapi belum sempat. Tidak seperti apa yang kita inginkan. Tetap ada pahalanya kita panen dalam bentuk pahala yang bergunung-gunung pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, maka orang-orang itu yang mendapatkan pahala bergunung-gunung, dia mengatakan, kalau seandainya saya tahu seperti ini, saya berharap semua doa saya di dunia tidak dikasih di dunia. Biar saya terima dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Lalu kenapa kita tidak berdoa misalnya? Kan gitu. Dan hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam masalah syirik teman-teman, jangan pernah bertatayur. Pernah dengar tatayur? Menggantungkan nasib pada satu benda. Nah, contoh kalau di Indonesia itu apa? Tangan kanannya gatal. Ya. Mau dapat apa itu? Mau keluar duit ya? Kalau tangan kiri mau dapat duit. Ya. Kalau ini benar teman-teman sekalian, gatalin aja tiap hari. Kan tidak usah kerja. Oh tangan kiri gatal mau dapat duit nih. Gatalin aja tiap hari. Datangin ulat sekalian gitu. Taruh. Kan bisa. Ini kan tidak boleh. Gak ada urusannya. Kebetulan memang lagi masalah saja urat saraf di tangan. Atau yang saya sering dengar itu ya. Saya pernah dengar itu. Kalau matanya kedap-kedip di atas. Ini saya mau ketemu sama orang yang saya sukai. Kalau matanya, kelopak mata kedap-kedip di bawah saya mau sedih. Subhanallah. Apa hubungannya? Ini kurang tidur. Nah, iya. Apa hubungannya? Sampai ada orang pernah gitu di depan mata saya dia bilang, aduh nih saya mau nangis apa lagi nih. Ngomong gitu. Ya, saya mau nangis apa lagi nih karena kelopak mata. Kenapa? Saya bilang, kenapa ngomong gitu? Iya karena kelopak mata saya dibawa kedap-kedip. Ini tidak boleh tatayur. Menggantungkan nasib pada seperti ini tidak boleh teman-teman sekalian. Atau menganggap hari Selasa sial. Ya. Atau ini dan itu dan segala macam lah. Ya. Apalagi kalau sampai antum
menggantungkan nasib pada ramalan-ramalan bintang. Ini bintangnya Taurus, ini Sagittarius, ini Gemini, apalah. Terus sibuk baca apa ramalannya. Nah, boleh akhi dan ukht. Gak ada hubungannya itu dengan jodoh antum, dengan rezeki antum. Ini seperti kita dulu penyembah-penyembah patung, ya. Di Yunani mereka percaya begitu, itu kan dewa-dewa mereka. Itu harus dilupakan, tidak ada semua dalam Islam itu. Gak ada urusannya. Kita ada namanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus bersangka baik terus sama Allah. Sederhana sebenarnya. Kalau kita kerja di satu perusahaan seperti ini, selama antum menjadi pegawai yang baik, ya, on time kalau kerja, ya, memberikan hak perusahaan, antum juga akan dapat hak antum kan? Gak ada alasannya apa dikeluarkan, alasannya apa nggak dikasih bonus kecuali pemimpinnya atau pemiliknya curang. Tapi itu tidak mungkin, jarang terjadi. Kalau terjadi tidak ada perusahaan yang bisa berkembang.